Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami untuk kasus 1. Namun, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Pertama, saya sendiri Nadia Cecilia Putri Kotama, absen 19. Kedua, Muhammad Kevin Fedora, absen 15. Ketiga, Muhammad Ryan, absen 17. Keempat, Muhammad Zidan, absen 18. Dan yang terakhir, Rena dan Kurnia, absen 21. Baik, sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan pengertian singkat dari Afrika dan juga pengertian dari pendidikan. Afrika adalah benua yang terbesar dari ketiga benua di belahan selatan bumi dan yang terbesar kedua setelah Asia dari semua benua. Luasnya kurang lebih 30.244.000 km persegi, termasuk kepulauan di sekitarnya. Meliputi 20,3% dari total daratan di bumi dan didiami lebih dari 800 juta manusia atau sekitar 1/7 populasi manusia di bumi saat ini. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sebuah cara atau metode perubahan etika, karakter, dan juga perkembangan pola pemikiran seseorang individu menjadi lebih matang melalui upaya pendidikan, pembelajaran, bimbingan, serta pembinaan. Baik, berikutnya kita akan memasuki sesi pembahasan dari kasus 1 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Randy. Baik, kita akan mulai memasuki bagian pembahasan mengenai kasus 1. Ya, ini adalah kasus pertama tentang pendidikan seni di Afrika. Bagaimana hasil analisis Anda terkait konsep, fungsi, dan tujuan pendidikan seni di Afrika tersebut. Dan berikan argumentasi berdasarkan teori yang Anda peroleh. Mengapa hasil analisis konsep, fungsi, dan tujuan tersebut demikian. Bagian pertama yakni adalah bagian konsep. Konsep yang pertama yakni dengan menggunakan pendekatan multidisiplin, multidimensional, dan multikultural. Yang A, yakni dalam pendidikan seni, pendekatan multidisiplin digunakan untuk mengembangkan kemampuan mengekspresikan diri melalui berbagai medium seperti rupa, bunyi, gerak, bahasa, dan juga tulisan. Dan yang kedua, pendekatan multidimensional membantu siswa memahami bahwa seni tidaklah berdiri sendiri, melainkan terkait dengan banyak objek dan subjek yang ada di kehidupan. Dan untuk pendekatan multikultural digunakan untuk mengapresiasi keberagaman budaya lokal maupun global. Dengan pendekatan ini akan membentuk sikap saling menghargai dan menghormati kebudayaan seni dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik. Dan untuk konsep yang kedua yakni adalah pendidikan metode tradisional. Pendidikan seni di benua Afrika mengacu pada sistem pendidikan pribumi atau pendidikan tradisional. Konsep pendidikan ini sudah diterapkan selama berabad-abad dan mencakup banyak sekali nilai dan praktik kebudayaan yang juga diterapkan di setiap generasi. Pendidikan tradisional Afrika menekankan pada pembangunan holistik, nilai komunal, dan keterkaitan antara individu dengan lingkungan sekitar mereka. Pendidikan tradisional yang dimaksud adalah pendidikan yang berkembang secara organik dan natural di masyarakat dengan menyangkut konteks budaya, sosial, dan juga lingkungan. Pendidikan tradisional yang mereka terapkan seperti melalui tradisi lisan mendongeng, peribahasa lagu, ritual kebudayaan, dan lain-lainnya. Para sesepuh, tokoh masyarakat, dan juga guru memainkan peran penting dalam memberikan pengetahuan pada generasi dan juga mencakup pelestarian warisan budaya, mempromosikan arsitektur berkelanjutan, dan upaya pemberdayaan masyarakat. Dan kurikulum yang digunakan sangatlah berakar pada praktik budaya dan juga sosial di Afrika. Kurikulum ini berfokus pada transmisi pengetahuan yang praktis dan relevan dengan kebutuhan dan juga tradisi di masyarakat untuk mewariskan budaya mereka. Baik, untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Seni sebagai pengalaman hidup. Masyarakat Afrika mengaitkan seni dengan kehidupan spiritual mereka, baik dari seni visual atau pertunjukan. Masyarakat Afrika mendekatinya dengan strategi konseptual dan imajinatif. Seni Afrika secara alami menunjukkan pengabaian total kepada realisme dan menyukai abstraksionisme dan konseptualisme. Oswani, Kwaku, Esel, dan Ebenezer Kwabena Akwah
seni sebagai keterampilan yang berguna. Pendidikan seni di Afrika menerapkan konsep seni di mana Afrika memaknai seni sebagai keterampilan akan menjadi pengecualian daripada aturan. Hal ini terjadi karena kondisi historis di masa lampau di mana budaya Eropa yang perlahan menyatu pada konsep pendidikan seni mereka. Pemisahan seni yang dilakukan negara barat pada keahlian yang berguna untuk keluar dari aspek sosial ekonomi dan intelektual Eropa yang tidak terjadi di Afrika sebelum periode kolonial awal. Dan pemisahan ini tidak dapat diterapkan tanpa kualifikasi tradisi Afrika yang sudah berasal dari kolonial tersebut. Desain pendidikan di banyak negara Afrika bertujuan untuk mempertahankan perbedaan rasial antara kulit putih dan berwarna dan menciptakan tenaga semi terampil di bawah pengawasan bangsa penjajah. Selain untuk memenuhi keperluan tenaga kerja muda, pemerintah kolonial Inggris di Afrika seperti di Ghana membawa tugas khusus untuk civilizing mission, yakni selain pembebasan para budak sebagai komoditas di kalangan bangsa Ghana pada saat itu. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Kevin. Baik, selanjutnya pengembangan siswa. Yang kedua adalah tujuan. Pembentukan identitas kultural. Lawrence berpendapat bahwa pendidikan seni berkontribusi secara signifikan terhadap keyakinan budaya dengan menggunakan media seni untuk mengeksplorasi keberagaman budaya. Dengan terlihat langsung dengan seni, individu dan komunitas dapat mengeksplorasi warisan merek, memperluas pandangan mereka, dan seni berkontribusi pada pembentukan identitas kultural daerah itu sendiri. Yang kedua, pemanfaatan potensi yang belum sepenuhnya digunakan di wilayah Afrika. Hampir semua negara di Afrika memiliki potensi yang belum dimanfaatkan dalam pendidikan budaya dan seni. Pendidikan seni dapat meningkatkan kualitas pemikiran dan juga berkontribusi pada industri budaya kreatif dan dinamis. Dengan pengembangan kemampuan artistik akan menghasilkan kesempatan kerja dari kemampuan yang dipelajari dan juga kesejahteraan ekonomi terutama di kalangan anak muda. Baik, pengembangan diri siswa. Yang ketiga, pendidikan seni meningkatkan kemampuan kognitif, kecerdasan emosional, dan ekspresi diri. Siswa akan belajar menghargai dan memahami estetika, menganalisis unsur yang ada pada elemen visual dan juga berkomunikasi serta berekspresi melalui seni. Dalam hal ini, kreativitas akan menumbuhkan ketahanan, kemampuan beradaptasi, dan inovasi. Yang penting untuk perkembangan pribadi dan pembelajaran yang akan dibawa seumur hidup. Melatih apresiasi estetik dan berpikir kritis. Pendidikan seni di Afrika mengajarkan para siswa untuk berpikir kritis dengan analisis konteks sejarah, simbolisme, dan unsur artistik lainnya. Beragamnya paparan estetika seni akan memperluas sudut pandang siswa yang nantinya akan menumbuhkan ekspresi dalam kesenian tradisional maupun kontemporer Afrika. Baik, 3 fungsi. 1. Pemberdayaan masyarakat. Pendidikan seni memberdayakan individu dengan memelihara kreativitas, pemikiran kritis, dan keterampilan memecahkan masalah. Hal ini mendorong siswa dan untuk mengekspresikan sudut pandang unik mereka untuk memecahkan masalah dan terlibat dalam dunia masyarakat. Selain itu, melalui seni visual, siswa dapat membahas topik-topik seperti keadilan sosial, melestarikan lingkungan, dan HAM. Seni dapat menjadi alat yang ampuh untuk media, advokasi, dan perubahan positif dari banyak aspek di masyarakat. Yang kedua, keuntungan perekonomian.
industri kreatif akan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Afrika. Pendidikan seni akan membekali siswa dengan keterampilan praktis di bidang tertentu seperti patung, desain tekstil, dan seni grafis. Lulusan pendidikan seni juga dapat mengejar karir sebagai seniman, desainer, atau mendidik. Selain itu, industri lingkup pariwisata mendapat manfaat dari menampilkan banyak kesenian khas Afrika itu sendiri, yang nantinya akan mempengaruhi perekonomian daerah tersebut. Yang ketiga, pelestarian dan ekspresi budaya. Pendidikan seni di Afrika memainkan peran penting dalam melestarikan warisan budaya yang sangat beragam. Hal ini memastikan bahwa kesenian artistik tradisional seperti ritual dan simbolisme akan selalu diteruskan ke generasi. Aisyah dan Jeffrey. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, dari beberapa penjelasan tentang kasus HP yang telah disampaikan oleh anggota kelompok 1 ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan seni di Afrika tidak hanya membahas tentang estetika saja, dan jika dikaitkan dengan sejarah yang ada di Afrika, pendidikan seni bisa berpengaruh pada pemberdayaan masyarakat, memperkuat identitas, pemanfaatan potensi daerah, dan masih banyak lagi. Dengan adanya pendidikan seni akan melebarkan pandangan generasi muda tentang seni itu sendiri dan juga menerapkan unsur-unsur seni di kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita sudah sampai di ujung pembahasan analisis konsep, fungsi, dan juga tujuan adanya pendidikan seni di Afrika. Jika ada yang merasa kurang jelas atau memiliki pertanyaan dan tanggapan tentang hasil analisis yang telah kami sampaikan, kalian bisa ketik pertanyaan maupun tanggapan kalian di kolom komentar ya. Dari kami, jika ada salah kata dan kurangnya hasil presentasi kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.